Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang beribadah pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segala
padamu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami masih diberikan kemampuan, kami masih diberikan kekuatan untuk dapat ada di tempat ini. Kesehatan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan. Kami mau pergunakan semuanya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar waktu ini kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dalam memperingati hari Pantekosta ini Tuhan. Biarlah Tuhan menghidupkan hati kami, menghidupkan roh kami Tuhan, supaya tempat ini dipenuhi dengan suasana-Mu, suasana sukacita, suasana surga, suasana yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada. Tuhan juga yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kami semua bersama-sama ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, yang berniat ingin mengganggu, yang berniat ingin membuat kami tidak fokus, kami satukan hati kami, kalahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau yang berkemenangan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada sore hari ini dengan mengalaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Kami
ada di tempat ini. Jadi hati kita tambah bersukacita dan selalu bersukacita dari hari ke hari. Api Pantekosta ku punya. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kita katakan api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya. Amin. Biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Amin. Haleluya. Sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Amin. Sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menyalakan roh kami ya Tuhan, membuat kami semakin rindu akan Engkau ya Tuhan, membuat jiwa kami semakin haus akan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami haus akan Engkau. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita begitu merindukan Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang Tuhan.
Kami bersyukur hari yang Tuhan adakan, Tuhan berikan kesempatan kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami memahami dan kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan dan Allah yang kami sembah. Kami memahami hal ini. Sebab itu kepercayaan kami tidak sia-sia. Pengharapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu. Semua manusia di muka bumi ini haruslah, layaklah memberikan pujian kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran kami. Firman-Mu mendatangkan kuasa, kekuatan di dalam kehidupan kami. Yang diurapi oleh Roh Kudus yang mengubah kehidupan kami. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hadirat Tuhan yang kami alami hari ini. Engkau mengampuni dosa, kesalahan, keliruan kami dengan darah-Mu. Berkati tim pemuji yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pantekosta. Ini perayaan penting tentu yang dirayakan oleh setiap orang percaya. Perlu Bapak Ibu ketahui, dulu umat Tuhan dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-16, di situ dikatakan bahwa umat Tuhan dalam satu tahun, ya, tiap tahun mereka merayakan ada 3 hari raya besar. Ya. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Memperingati bagaimana mereka keluar dari perbudakan, dari jajahan ya Mesir. Yang kedua, mereka merayakan hari raya 7 minggu, ya, atau hari raya Pentakosta, Pantekosta. Karena setelah hari Paskah itu, ya, ada selama 7 minggu mereka mengucap syukur, ya, mengingat, ya, bagaimana mereka waktu masuk ke tanah Kanaan, mereka memanen, ya, hasil panen gandum yang pertama. Jadi setiap hari Pantekosta, jadi 7 minggu setelah Paskah, mereka merayakan ucapan syukur tentang hari raya panen
ya gandum, ya. Sedangkan hari raya yang ketiga adalah Pondok Daun. Pondok Daun itu adalah mereka merayakan, ya, hari raya Pondok Daun ini itu sebagai ucapan syukur untuk semua hasil panen mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kata Pantekosta, ya, dalam bahasa Pentekoste itu artinya hari yang hari ke-50, ya. Jadi setelah kematian Tuhan 50 hari kemudian itulah hari Pentakosta, ya. Baru saja kita merayakan hari kenaikan. Hari kenaikan itu adalah 40 hari setelah kematian Tuhan, ya. Di mana Tuhan, ya, mengunjungi, menampakkan diri kepada murid-murid, ya, pengikut-pengikutnya bahwa dia sudah bangkit, ya. Lalu, ya, mengingatkan mereka, mengajar mereka, dan terakhir pada waktu dia sebelum naik ke surga dia berpesan supaya jangan tinggalkan Yerusalem, karena mereka, ya, akan menerima janji Bapa. Mereka akan dibaptis. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis mereka dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan menerima janji Bapa, yaitu dibaptis dengan Roh, ya, ditenggelamkan, ya, oleh Roh, ya, dibaptis oleh Roh, ya, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Coba kita membaca ayat mas kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang-orang percaya ini berkumpul. Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pengikut-pengikut Yesus. Dia percaya apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka bertekun di dalam doa. Dan pada hari Pentakosta mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Genaplah seperti yang Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Kita baca ayat 4 dan 5 pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada hari Pantekosta, Tuhan menggenapkan janjinya. Janji Bapa itu dinyatakan. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mengalami baptisan Roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tandanya mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain.
Ada orang-orang yang hadir pada waktu itu dari berbagai-bagai daerah. Ya, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul ini. Dan bahasa lain itu yang diberikan oleh Roh, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini sebagai tanda orang yang dibaptis dipenuhkan dengan Roh Kudus. Beda dengan karunia bahasa roh. Itu harus diartikan. Makanya itu menjadi nubuat, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika diartikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini di mana pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta ini, inilah yang membawa satu perubahan di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, yang tinggal pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, waktu Yesus mengunjungi, menampakkan diri lebih dari 500 orang. Tapi dikatakan mereka yang bertahan, bertekun di dalam doa, berkumpul, hanya tinggal 120 orang. Kalau saudara baca di dalam ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara sedang berkumpul, itu kira-kira 120 orang. Ya. Jadi yang bertahan 120 orang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini sebenarnya nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari. Ini juga sebagai nubuatan Yoel dan digenapi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya misinya. Ya. Dia mau lewat kehidupan orang-orang percaya ini yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka yang membawa perubahan kepada dunia. Rasanya tidak mungkin. Coba kita melihat Kisah Rasul pasal 1. Ketika mereka berkumpul dan Yesus hadir pada waktu itu, ya. Waktu 40 hari itu dia menampakkan diri. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kemauan, keinginan daripada murid-murid? Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan punya misi. Bukan aku yang membawa perubahan atas dunia ini, tapi aku mau engkau yang membawa perubahan kepada dunia ini. Itu terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sepertinya tidak mungkin. Mereka katakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel?
Karena pada waktu itu Israel ini ada di dalam jajahan Romawi. Mereka punya pengharapan supaya mereka dibebaskan dari jajahan orang Romawi. Nah, Yesus bangkit, menampakkan diri. Mereka rindu supaya Yesus yang bangkit ini membangun kerajaannya, membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Kita tahu juga bahwa orang-orang Farisi juga, ya, mereka ini juga memusuhi Yesus. Ya, orang-orang Yahudi bangsa pilihan ini, mereka memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Dan kita tahu juga Yesus katakan dia akan naik, meninggalkan mereka. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk, putus asa. Mereka takut, sebab itu mereka mengunci di kamar, mereka berkumpul sembunyi, takut bertemu dengan orang lain. Mereka harus menanggung akibatnya juga sebagai pengikut Yesus, karena Yesus dihukum, disalib. Mereka begitu ketakutan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Mana mungkin ya mereka bisa membawa perubahan dengan keadaan begini, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Engkau punya misi membawa perubahan kepada dunia ini, memberitakan kerajaan Allah. Ya, dikatakan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang-orang percaya ini, ketika murid-murid Tuhan ini, mereka mengalami pengalaman pada hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Hidup mereka mengalami perubahan. Perubahan itu harus perubahan dari diri kita, saudara-saudara. Jangan saudara mengharapkan perubahan ya kepada bangsa ini, perubahan kepada keluargamu. Kalau saya dan saudara tidak mengalami perubahan secara pribadi, tidak mungkin ada perubahan ya buat orang-orang di sekitar kita, buat kota dan bangsa kita. Firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem. Di mana kita berada, kita harus mengalami perubahan dulu. Contohnya Petrus. Sebelum Petrus, di mana Yesus sebelum disalibkan 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui sebagai pengikut Yesus. Sebelum ayam berkokok dia menyangkal. Tapi setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, perubahan hidupnya terjadi secara pribadi. Orang-orang percaya yang mengalami pengalaman Pantekosta ini mengalami perubahan secara pribadi. Khususnya Petrus. Bapak Ibu saudara-saudara. Dia tidak takut lagi. Kalau kita melihat perubahan terjadi buat orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 tadi, selanjutnya ayat-ayat yang terakhir. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah.
kira-kira 3.000 jiwa. Kalau kita membaca ayat yang ke-14 di atasnya, itu khotbah Petrus. Dulu dia takut, sembunyi, putus asa. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, hidupnya diubahkan secara pribadi. Dia punya keberanian. Bahkan dia berani bersaksi, saudara-saudaraku. Inilah menjadi cikal bakal gereja. Ya. Setelah pencurahan Roh Kudus ini, itulah gereja pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena firman Tuhan katakan, setelah itu, ya, lewat perubahan-perubahan orang-orang percaya ini, mereka memberitakan, menyaksikan keselamatan kepada orang lain, ya, membagikan ya keselamatan kepada orang lain. Dan kalau saudara baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari perubahan individu-individu, karena lawatan Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi, membawa perubahan kepada orang banyak. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani mengabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Perhatikan ayat 14. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Petrus pribadi mengalami perubahan karena Roh Kudus turun di dalam kehidupannya. Dia sekarang berani dan menjadi saksinya Tuhan. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau pribadi-pribadi kita dapat mengalami perubahan, maka dia akan bisa merubah orang-orang yang terdekat, keluarga kita. Akan bisa merubah ya tetangga kita. Akan bisa merubah kota kita. Dari pribadi merubah kota. Kota merubah bangsa dan negara. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 1, 2 ini adalah ya di mana Petrus berkhotbah kepada orang-orang yang ikut menyalibkan Yesus di Yerusalem. Lalu pindah ya ke Yudea, Samaria. Lalu pasal 13 sampai ke ujung dunia. Paulus. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perubahan itu kita dapat alami karena Roh Kudus itu memenuhi kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Rasa-rasanya kita kata, oh bagaimana, saya aja memble. Lagi kekurangan, lagi banyak masalah. Ya. Banyak tantangan. Tapi kalau hidup saya dan saudara mengalami kuasa Roh Kudus, engkau dipulihkan, dirubah secara pribadi. Engkau punya keberanian. Ya, saudara-saudara, karena kuasa Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan. Petrus, bayangkan saudara-saudaraku yang kasih. Emas perak tidak ada padaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, engkau yang lumpuh berjalan Bapak Ibu saudara-saudara.
Kalau saudara punya kuasa Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah kesetiaan, iman, percaya. Iman saudara bertambah, iman biji sesawi saja, saudara akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Saudara tidak takut menjalani hidup ini karena ada kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup saudara, membuat saudara ya mempunyai iman yang mantap. Pantang mundur apapun yang kita hadapi, ya ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara baca seterusnya, luar biasa. Mujizat terjadi, dikatakan tadi, tanda-tanda heran menyertai mereka. Kalau saudara baca lagi pasal yang kelima ayat 15. Bahkan mereka yang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas palawal tilam, supaya apabila Petrus lewat, dulu penakut, tapi Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit. Dan orang-orang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu memperoleh kuasa, dunamis, kekuatan, kemampuan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, selain pribadi mengalami perubahan, itu akan membawa dampak kepada orang lain. Ya. Dan kita melihat di dalam kisah para rasul ini, coba Bapak Ibu baca berulang-ulang dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal 28. Di situ kita melihat perbuatan-perbuatan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Memang di sini kisah para rasul, ya kisah, padahal saudara-saudara hanya beberapa ya rasul-rasul yang lebih dominan, ya Petrus disebut di situ, ada Yohanes, ada Yakobus, tetapi juga ada orang-orang percaya yang lain ya sebagai pembela sidang diakonia, Stefanus, ya ada juga Filipus. Mereka ini mengalami perubahan dan membawa perubahan kepada orang lain. Istimewa juga kalau Bapak Ibu baca nanti pasal 9, Saulus tadinya menganiaya pengikut-pengikut Yesus, ya akhirnya dia ditangkap oleh Yesus ketika mereka ingin menganiaya Yesus dengan surat dari ya para pimpinan. Di jalan Damsyik dia bertemu dengan Yesus. Yesus minta pertanggungjawab kepada si Saulus ini. Mengapa engkau menganiaya? Kapan, kata Saulus? Waktu engkau menganiaya murid-muridku, pengikut-pengikut, engkau sama juga menganiaya aku. Pada waktu itu saudara-saudara, dia dijamah. Dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengubah pribadinya. Akhirnya dia saudara-saudara dipakai menjadi alatnya Tuhan. Karena dia orang pintar, ya, dia dipakai juga kepada orang-orang lingkungan orang pintar, sampai ke raja-raja, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, jadi perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ini luar biasa. Firman Allah katakan Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Ladang-ladang sedang menguning. Ya. Tapi pekerjanya, penuainya kurang. Selagi hari siang, hanya hari siang orang bisa dapat melakukan pekerjaan. Kalau gelap tidak bisa. Inilah kesempatan Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Tuhan mau memakai saya dan saudara membawa perubahan kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada kota kita, kepada bangsa dan negara kita.
Tapi kita harus mulai terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Ya, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu memperoleh kuasa. Hidupmu akan diubahkan. Ya, saya katakan kemarin dalam doa kita, ya, kemarin malam terakhir, kita percaya saja mengaku Yesus sebagai Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga hidup kita ada penyesalan, kita bertobat, meninggalkan hal-hal yang jahat, berpaling kepada Allah dan kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kita secara rohani. Memang benar kita dilahirkan oleh orang tua kita, benih orang tua kita. Ayah dan ibu ketika bertemu, jadilah kita. Tapi kita perlu juga, ya, orang percaya dilahirkan secara rohani oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga di firman Tuhan katakan kita mampu memahami perkara-perkara rohani. Mampu berhubungan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak dilahirkan, Bang, jangan harap masuk ke dalam kerajaan Allah, katanya. Kita mampu melihat perkara-perkara rohani ketika kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apabila Roh Kudus, Ia memimpin kita, maka Dia menyatakan kepada kita, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita percaya kepada Yesus lewat pengakuan kita diberi hak menjadi. Tapi apabila Roh Kudus memimpin kehidupan kita terus, memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus terus memproklamirkan kita, menyatakan kita, mengingatkan kita terus, kita anak-anak Allah loh, berbeda. Ya, anak-anak Allah, keturunan ilahi, karena dilahirkan secara rohani oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia memberikan kuasa. Ada perubahan di dalam kehidupan kita, individu-individu. Maka Tuhan punya misi. Bukan Tuhan yang mengubah dunia ini, tapi Tuhan mau memakai kita. Kita ini mengubah dunia ini. Karena Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita. Dari orang-orang yang terdekat, tetangga kita, sampai ke ujung dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita merindukan, kita memperingati hari raya Pantekosta ini. Biarlah ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Tapi ingat, kita sudah belajar, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi Dia pribadi Allah. Bila pribadi Allah itu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita mengalami perubahan, hidup kita yang sudah dirubah itu, kita bisa merubah orang lain dan sekitar kita, bahkan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan menolong kita semua. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Saya undang Ibu Gembala. Mari kita berdiri bersama-sama. You are
berkata-kata tentang Engkau. Hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, sehingga kami memuji Engkau, sehingga kami tetap percaya kepada Engkau, sehingga kami tetap menyembah kepada Engkau. Marilah Roh Kudus, jangan berhenti bekerja di dalam kami. Kami terlalu butuh Engkau, Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan Roh Kudus. Roh keberanian ada pada kami untuk kami berkata-kata tentang Engkau, untuk membawa perubahan bagi sekitar kami, Tuhan. Bentuk kami, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Haleluya. Jangan padamkan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh-Mu menyala-nyala, bekerja buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Merayakan kebesaran ilahi kami alami hari ini, Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami tetap ada di dalam kami. Jangan Engkau pergi, Tuhan. Jangan Engkau pergi dari kami. Kuasai kami, pimpin kami, bimbing kami. Terima kasih. Engkau melahirkan kami. Engkau melahirkan kami kembali, Tuhan. Roh-Mu melahirkan kami kembali, sehingga kami melihat kerajaan Allah, sehingga kami masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Gereja-Mu di tempat ini, Tuhan, menjadi bagian gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang terus dibangun oleh Tuhan. Gereja akan melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Pakai anak-anak kecil, Tuhan. Pakai para remaja. Pakai pemuda-pemuda yang ada. Haleluya. Pakai para wanita. Pakai para pria. Kami semua, Tuhan, mau bekerja. Mau bekerja. Kami mau masuk di bagian pengerja-Mu, Tuhan. Ladang telah menguning, kamilah pengerjanya. Oh, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu, Roh Kudus. Tinggallah terus di dalam kami. Tinggallah terus dalam kami. Berpuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segala perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lewat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami, membuka lagi pintu pikiran kami, untuk kami boleh lebih paham tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terus urapi hamba-Mu sebagai pemimpin, sebagai gembala. Ada Roh Kudus terus melimpah di dalam kehidupan. Ucapan syukur kami Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Apa yang akan kami lakukan hari ini, itu pun boleh berkenan di hati Tuhan. Kami membawa hasil-hasil yang sudah Engkau berikan kepada pribadi, kepada keluarga. Kami bawa sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepadamu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami. Mungkin mereka yang mengikuti secara online sebentar. Tuhan berkati dan berkati jamaah dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan pekerjaan Roh Kudus juga dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa buat kami semua. Kalau ada yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan setan, semua di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan. Yang kekurangan Tuhan adakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Baik keamanan ekonomi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama keluarga, para menteri aparat dari pusat ke daerah-daerah bersama keluarga mereka. Tuhan berkati dan berikan roh takut akan Tuhan. Berkati komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan Pas Pampres bersama keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Baik komandan komplek bersama seluruh jajaran staf-staf dan keluarga mereka berkati. RW 6, RT 5, Kelurahan Tengah ini, komplek Pas Pampres, Tuhan berkati satu. Dimanapun kami berada, berkati Tuhan daerah kami juga. Biarlah kami pribadi-pribadi tentu mengalami lawatan perubahan daripada Tuhan, sehingga kami boleh membawa dampak dimanapun kami tinggal. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil mereka, berikan dengan sukarela, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yang mengembalikan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat kepada mereka. Terima kasih, berkati tim pelayanan hari ini Tuhan Yesus yang sudah melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua. Tuhan melawat kami semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Juga mereka yang mengikut secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.